Mohon perhatian kepada para hadirin sekalian karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Iya, Bu. Yang terhormat Wakil Sekretaris PMI Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Johnson Bronson Sitanja. Yang saya hormati CEO atau Owner Klinik Olahraga Lampung Sport Food Center, Kak Rahadian Eko Yudhistiro SR. Yang saya hormati seluruh jajaran Klinik Olahraga Lampung Sport Food Center yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh pelatih dan pembina PMR Wira se-Kabupaten Lampung Tengah. Yang saya hormati seluruh pengurus dan anggota PMR Wira se-Kabupaten Lampung Tengah, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti acara pelatihan pertolongan pertama pada cedera olahraga pada hari ini, Minggu 3 Maret 2024, melalui Zoom meeting dengan penuh kebahagiaan. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya Rahma Nur Ardianti selaku pembawa acara pada pelatihan online ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga yaitu acara inti. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh CEO atau Owner Klinik Olahraga Lampung Sport Food Center kepada Kak Rahadian Eko Yudhistiro Estor Aivo, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu. Apakah ada suaranya? Oke, sebentar. Baik, apakah suara saya jelas? Sudah jelas, Kak. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Ya pun. Salam olahraga. Jaya. Baik, yang terhormat Bapak Johnson Brown selaku Wakil Sekretaris PMI Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati seluruh jajaran Lampung Sport Center, klinik olahraga pertama di Provinsi Lampung, yang saya hormati seluruh pembimbing, pembina atau pelatih di PMR Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati seluruh rekan-rekan, teman-teman dari PMR Wira se-Kabupaten Lampung Tengah, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita pada hari ini, Minggu 3 Maret 2024, dapat bersama-sama hadir dalam kegiatan pelatihan pertolongan pertama pada cedera olahraga. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan pertama atau perdana yang insya Allah nantinya dapat bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk PMI maupun PMR Wira se-Kabupaten Lampung Tengah. Amin. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kegiatan ini dilaksanakan. Yang pertama adalah
masih banyak ya, menurut data yang saya terima, masih banyak teman-teman PMR Wira yang masih kebingungan dalam penanganan cedera olahraga. Kemudian di satu sisi, saya sendiri sudah membuktikan waktu itu ada beberapa event di SMK tertentu ya, yang tidak perlu saya sebutkan. Jadi ada 2 SMK melaksanakan event olahraga. Nah, sangat disayangkan sekali ternyata banyak dari lingkungan SMK itu yang menyoraki teman-teman PMR karena bingung dalam penanganan cedera olahraga. Bingungnya mungkin karena belum tahu cara penanganannya atau saling saling lempar antar teman satu dan yang lainnya. Sehingga itu jadi penilaian yang mungkin perlu diperbaiki dari PMR Wira, yang notabene PMR ini sangat kental dengan bidang medis ya, gitu. Nah, di sini dari hal-hal itu. Yang kedua, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan dari PMR Wira supaya ke depan PMR Wira ini bisa lebih aktif lagi dan profesional dalam penanganan cedera olahraga. Yang ketiga, kami dari LSAC, merupakan klinik olahraga pertama di Provinsi Lampung, berkomitmen bekerja sama dengan PMI, khususnya dalam penyediaan referensi tentang PMI itu sendiri, kemudian membantu PMI yang dalam hal ini masih mungkin ada sedikit kesulitan dalam memenuhi kebutuhan transfusi darah gitu ya. Nah, sebetulnya kegiatan ini yang utama adalah untuk PMR-nya supaya ke depan PMR ini dapat lebih berkembang lagi, lebih maju lagi dan lebih baik lagi khususnya dalam penanganan cedera olahraga maupun penanganan dalam penyelamatan klien atau pasien yang mengalami gawat darurat. Kemudian sebenarnya kegiatan ini direncanakan waktu itu dengan kesepakatan bersama Pak Johnson dan rekan-rekan semua. Waktu itu kita sepakati di tanggal 3 Maret di SMK Negeri 2 Terbagi Besar. Namun kami sudah berkoordinasi dengan pihak SMK Negeri 2 Terbagi Besar, dalam hal ini staf TU-nya, kepala TU-nya ya Pak Parman, untuk berkoordinasi dalam penyediaan fasilitas. Nah, di situ sudah disetujui bahwa tempatnya sudah digunakan, bisa digunakan, yaitu di Aula SMK Negeri 2 Terbagi Besar. Kemudian seluruh administrasinya juga sudah diselesaikan. Namun sayang memang ternyata miskoordinasi antara LSAC dan PMR terjadi di situ. Dan pada hari ini ternyata masih banyak teman-teman dalam pekan ini dan pekan depan ini akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan ujian ya, UKK, PKL, kemudian ujian tengah semester dan lain sebagainya dari masing-masing SMK dan SMA, baik MA juga. Itu akhirnya kita untuk mengantisipasi itu, mencari solusi untuk tetap dilaksanakannya kegiatan yang positif ini, yang baik ini, kita mengalihkan untuk menjadi pertemuan online gitu ya, pelatihannya online. Namun insya Allah nanti ke depan karena aulanya sudah terlanjur kita lengkapi administrasinya. Nanti ke depan mungkin ada pelatihan secara live atau secara luring, di mana nanti pelatihannya praktek ya. Nah, itu karena kalau praktek itu memang harus live gitu ya, supaya nanti lebih dapat informasinya, kemudian tahu teknik-tekniknya dan cara-caranya penanganan cedera olahraga yang baik dan benar seperti itu. Nah, sehingga nanti kita coba akan koordinasi dengan PMI lagi, koordinasi dengan PMR, kapan waktu yang tepat gitu ya, sehingga nanti untuk pelatihan secara luring atau secara langsung ya, nanti kita
bisa laksanakan bersama-sama dan seluruh PMR Wira se-Kabupaten Lampung Tengah bisa berpartisipasi secara maksimal. Itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Selanjutnya kami dari LSAC memohon kepada Bapak Johnson Bronson untuk berkenan memberikan sambutan dan membuka acara ini. Baik, demikian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun, Ya pun. salam olahraga. C. Baik, terima kasih kepada Kak Rahadian Eko Yudhistiro atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Wakil Sekretaris PMI Kabupaten Lampung Tengah dan sekaligus membuka kegiatan pelatihan pertolongan pertama pada cedera olahraga yang terhormat kepada Bapak Johnson dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya, Mbak, buat Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semuanya. Tabib pun. Ya pun. Ya, Yang Bu. saya hormati Mas Rahadian Eko Yudhistiro selaku CEO-nya Lampung Sport Health Center. Kemudian yang kedua ada pengurus Lampung Sport Health Center, pengurus dan pembina PMR se-Kabupaten Lampung Tengah yang bisa hadir pada hari ini. Dari PMI Lampung Tengah, saya selaku pengurus sebetulnya mengucapkan terima kasih banyak karena kegiatan seperti ini bisa kita laksanakan. Dan permohonan maaf saya juga, Mas, buat Mas Rahadian serta pengurus Lampung Sport Center bahwa kegiatan ini PMI sangat mendukung, makanya rekomendasi kemarin kita sudah berikan dan mungkin hanya sedikit miskomunikasi, nanti mungkin akan kita perbaiki di belakang seperti apa nanti akan kita bikin supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Saya sangat tertarik dengan sambutan Mas Rahadian berkaitan dengan adik-adik PMR kita yang kemarin sempat bertugas melaksanakan pertolongan pertama untuk di bidang olahraga. Nah, mungkin kalau kita bertatap muka di lain waktu, mungkin kita akan lebih luas lagi ngobrolnya, Mas Rahadian. Karena sebetulnya ada beberapa kurikulum dan batasan untuk tingkatan adik-adik kita yang tingkat wira ini, Mas. Jadi mereka ada batasan, harusnya mereka seperti apa, mereka sudah sampai ke situ. Memang kalau untuk bidang olahraga cedera, mereka hanya mempelajari cedera, tidak fokus kepada olahraganya. Mereka fokus ke lukanya dan evakuasinya. Itu yang selalu kita tanamkan ke adik-adik kita. Dan lagi mungkin karena mereka juga masih baru, kemarin sempat beberapa waktu yang lalu kan sempat COVID sehingga mungkin latihan mereka tidak maksimal dan keterbatasan personil PMI dalam hal melakukan pembinaan buat adik-adik kita yang ada di sekolah. Nah, tapi saya akan mengusahakan sekuat kita dan mengharapkan bantuan dari Mas Rahadian supaya nanti pembekalan untuk adik-adik kita ini bisa lebih maksimal lagi, terutama dalam hal penanganan cedera pada saat olahraga. Karena saya yakin ini sangat berguna dan dibutuhkan untuk setiap anggota PMR. Dan mungkin juga Mas Rahadian saya sampaikan buat teman-teman dari pengurus CEO juga, dari pengurus Lampung Sport Health Center bahwa PMI Kabupaten Lampung Tengah ini dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan nanti di bulan 6 kita akan mengadakan pelatihan. Pelatihan untuk anggota KSR, kita akan ngebentuk KSR dan nanti mudah-mudahan dari pengurus Lampung Sport ataupun Mas Rahadian sendiri bisa hadir untuk mengisi materi itu. Nanti PMI langsung yang mengundang, Mas. Mudah-mudahan nanti bisa lebih maksimal teman-teman yang bisa hadir besok ini. Kemudian lagi
Atas nama pengurus mengucapkan terima kasih. Kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak Kusumaryadi selaku Pak Sekda dan asisten selaku Wakil Ketua 1 PMI Kabupaten Lampung Tengah bahwa beliau juga mensupport kegiatan kita ini. Cuman memang beliau tidak bisa hadir di acara Zoom ini karena beliau ada kepentingan satu hal dan beliau menyampaikan salam buat Mas Radian dan pengurus serta pembina PMR dan rekan-rekan yang bisa hadir di dalam kegiatan Zoom kita ini. Yang jelas PMI Kabupaten Lampung Tengah, saya selaku pengurus akan mendukung kegiatan kita. Nanti biar PMI yang akan coba mengundang semuanya supaya bisa hadir, Mas. Kalaupun nanti di STM itu ada kegiatan yang berkelanjutan itu, ayo kita juga tetap siap mendukung. Tapi miskomunikasi itu mungkin kita tidak perlu sampaikan di sini. Nanti kita bicara bisik-bisik aja mungkin kayaknya masalah itu, Mas. Karena kemarin ada dari pihak sekolah juga sempat komunikasi dengan saya. Nah, kemudian lagi buat adik-adik ataupun pengurus pembina PMR bahwa kegiatan ini sangat penting. Jangan berpikir kita menolong orang dulu. Saya yakin kegiatan ini sangat berguna untuk diri kita dulu. Karena kalau kita pecinta olahraga, kita hobinya olahraga, cedera itu sangat beresiko. Kalau penanganan pertolongan pertamanya salah, resikonya sudah jelas. Mungkin adik-adik tahu ataupun kawan-kawan tahu bahwa si pasien akan berakibat fatal, bisa mengakibatkan cacat, dan itu akan lebih sulit lagi diobatinya. Itu mungkin yang akan kita tekankan buat adik-adik ataupun pembina PMR nantinya. Tolong pelajari betul-betul, kemudian saya tidak ingin pembina-pembina kita ini menghafal. Saya sih pengennya Mas Rahadian teman-teman itu bisa paham. Jadi mereka bisa berbentuk apapun masalahnya kalau dia paham akan menghasilkan suatu pertolongan yang lebih baik lagi. Mungkin itu dulu sambutan dari saya buat semua rekan-rekan. Mungkin dengan mengucapkan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pertolongan pertama cedera pada saat olahraga bisa kita mulai. Itu mungkin kata-kata pembukaan dari saya dan sudah saya buka. Dan mohon maaf juga buat rekan-rekan sekalian, saya tidak bisa lama karena saat ini saya sedang ada di Seputi Agung, sedang diklat bersama adik-adik anggota PMR SLTP Negeri 1 Seputi Agung, harus memberikan materi di sini. Mungkin nanti saya izin Mas dan rekan-rekan yang lain. Demikian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Johnson. Sebelumnya mohon maaf Pak, Ya. di sini kan Bapak memberikan materi, apakah bisa atau bersedia untuk memberikan materi terlebih dahulu? Eh, boleh sih, tapi saya nggak bisa lama. Tapi saya yakin kalau di sini yang hadir anak-anak PMR sebetulnya mereka sudah dapat. Tapi kalau mungkin sekilas saya coba bacakan nggak masalah. Tidak apa-apa, Mbak. Baik. Baik Pak, baik para hadirin sekalian, menuju acara yang selanjutnya yaitu acara inti. Mengenai acara inti ini yaitu akan ada penyampaian materi dari pihak Bapak Johnson selaku Wakil Sekretaris PMI Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin langsung saja karena Bapak Johnson tidak bisa berlama-lama, kepada Bapak Johnson dipersilakan untuk menyampaikan materi. Ntar saya siapkan. Materi sudah ada ya, Mbak ya? Ada Pak, ini sedang diproses.
Oke, saya coba lanjut lagi. Bentar. Nggak tampil ya, Mbak? Sudah tampil belum? Sudah Pak, itu sudah tampil. Bentar. Dipersilakan kepada Bapak Johnson untuk menyampaikan materinya. Bentar, Pak. Dia nggak mau nongol di tempat saya, Mbak. Baik, Pak. Aduh. Bentar ya, Mbak ya. Ini kedengeran, Mbak? Halo? Iya, bagaimana, Pak? Oke, sudah kedengeran, Mbak? Sudah, Pak. Sudah terdengar. Oke. Ini buat teman-teman ataupun buat rekan-rekan semuanya bahwa kenapa sih pertolongan pertama itu penting? Karena kecelakaan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Eh, dan itu bisa sangat fatal kalau dalam hal melakukan pertolongan pertamanya itu salah. Dan itu pada saat terjadi orang kecelakaan, bahwa mereka membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Tidak boleh hanya cepat saja, tapi harus tepat. Cepat dan tepat. Nah, mungkin saya sih sebetulnya akan fokusnya ke bagian yang slide ketiga. Jadi mungkin Mas Rahadian bisa sama-sama kita rekan-rekan yang lain juga bahwa pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera yang memerlukan penanganan medis dasar. Nah, medis dasar yaitu tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dimiliki oleh orang awam yang dilatih secara khusus.
Batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh orang awam tersebut. Nah, kalau di PMI sendiri buat teman-teman yang sedang ini, bahwa di PMI itu ada teman-teman kita yang menguasai megang sertifikat pertolongan pertama. Dan itu memang batasannya mereka juga sudah tahu. Kalau untuk anak PMR dia tidak boleh sampai dengan melaksanakan RJP, resusitasi jantung dan paru. Nah, jadi orang yang pertama kali tiba di tempat kejadian dan memiliki kemampuan terlatih dalam hal penanganan medis dasar, itu boleh kita sebut adalah penolong pertama. Jadi misalkan dia punya sertifikatnya, mungkin adik-adik PMR pasti dia ada itu di belakangnya ada jamnya. Pertolongan pertama berapa jam mereka bisa melaksanakan, mungkin batasan mereka sampai di situ. Nah, makanya mungkin dari Mas Rahadian tadi mengatakan teman-teman adik-adik kita itu kapasitasnya belum sampai penanganan yang maksimal. Jadi mungkin mereka hanya beberapa jam, baru hanya materi, pertolongannya tidak fokus ke penanganan cedera. Karena mereka biasanya ada beberapa sekolah masih yang di tempat kita ini, mereka fokusnya ke lomba. Kalau dia ke lomba bukan cedera, jadi kebanyakan patah tulang. Jadi jadi pembelajaran juga untuk kita semua bahwa memang cedera itu penting. Kemudian tujuannya, kenapa sih harus ada tujuan pertolongan pertama? Yang pertama itu adalah menyelamatkan jiwa si penderita. Yang jelas itu sudah jelas. Dengan pertolongan pertama menyelamatkan jiwanya. Karena terlambat sedikit saja kita dalam hal menolong, itu akan berakibat fatal untuk si penderita. Yang kedua itu adalah mencegah cacat. Kalau pertolongan pertamanya salah, biasanya pasien akan cacat. Dari beberapa kasus, misalkan ada pasien mengalami cedera patah tulang, penanganannya itu salah. Satu, berdampaknya dia akan cacat. Kalau sudah cacat itu susah, tidak bisa disembuhkan lagi. Nah, tujuan lagi yang pertolongan pertama yang ketiga itu adalah memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Nah, tiga hal inilah yang tujuan utama kita dalam hal melakukan pertolongan pertama. Nah, saya tidak akan memberikan dasar hukum ini karena kita fokusnya nanti ke cedera, ini jadi tidak perlu teman-teman bisa bisa ngebaca itu. Karena itu berkaitan dengan kita membiarkan orang, kita lalai dalam hal melakukan pertolongan orang yang membutuhkan, kita ada pasal-pasalnya biarpun hanya kecil. Tapi mohon kita samakan pemikiran kita bahwa tujuan pertolongan pertama itu ada tiga. Yang pertama menyelamatkan jiwa, yang kedua mencegah cacat, yang ketiga memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Mungkin kalau nanti dia larinya ke masalah olahraga, saya lebih fokus ke nomor 2 dan nomor 3, mencegah cacat dan memberikan rasa nyaman, karena biasanya teman-teman itu akan melanjutkan lagi ke yang selanjutnya. Yang kerahasiaan ini saya tidak akan bahas karena ini kan biasanya ada penyakit-penyakit tertentu. Yang selanjutnya itu ada persetujuan tindakan. Kalau persetujuan tindakan, menurut saya kalau kita larinya di bidang olahraga ini sepertinya tidak perlu. Karena saya yakin mereka tidak perlu kita minta bahwa ini akan kita lakukan pertolongan dari pasiennya, karena saya yakin mereka langsung setuju pada saat kita akan menolong, tapi biasanya mereka sudah membawa tim medis masing-masing. Nah, saya akan coba fokus lagi ke slide selanjutnya, yaitu tentang masalah APD. Nah, di situ mungkin APD yang mungkin wajib teman-teman tekankan, karena kita tidak tahu jikalau si pasien itu nanti dia akan mengeluarkan darah atau tidak. Tolong teman-teman selalu menggunakan APD, minimal teman-teman menggunakan sarung tangan,
masker, dan kacamata. Karena ini adalah hal terpenting yang wajib teman-teman pegang. Mungkin saat ini saya hanya baru bisa memberikan materi itu, Mbak, ataupun Mas Radian, mohon maaf karena saya masih ada materi lagi ke adik-adik PMR ini. Mungkin itu dulu dari saya, Mbak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Johnson atas penyampaian materi yang pertama. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, terima kasih kepada Bapak Johnson atas kehadirannya dan juga atas penyampaian materinya. Melanjutkan acara inti yang selanjutnya yaitu materi bersama Klinik Olahraga Lampung Sport Health Center. Mas Radian izin pamit ya, Mas ya. Baik Pak, baik, terima kasih Oke. banyak Pak. Sukses selalu, nanti saya yang jelas pengen ketemu Mas Radian. Ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Baik, Saya baik yakin Pak. ini bermanfaat sekali, Mas. Ya, insya Allah Oke, nanti. terima kasih mudah-mudahan. banyak ya. Izin ya, Mbak Baik, Pak. moderator. Ya. Ya, ini lagi adik-adiknya lihat lagi mohon tuh. Assalamualaikum. Baik Pak Johnson, terima kasih banyak Pak. Baik, terima Sama-sama, kasih Pak. banyak, Pak. Baik, para hadirin akan saya lanjutkan acaranya, yaitu materi bersama Klinik Olahraga Lampung Sport Food Center. Sebelum kita memasuki materi yang lebih inti lagi, di sini kita akan mengenal sekilas tentang apa sih Klinik Olahraga Lampung Sport Food Center ini, dan pengenalan sekilas tentang Klinik Lampung Sport Food Center akan disampaikan oleh Kak Nida Syakilatin Ulia selaku terapis olahraga di Klinik Olahraga Lampung Sport Center. Kepada Kak Nida, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Cek. Perkenalkan, saya di sini Desya Kilatin Ulia, salah satu terapis olahraga dari Klinik Lampung Sport Health Center yang akan menyampaikan sedikit pengantar pengenalan mengenai apa itu Klinik Lampung Sport Health Center sendiri. Untuk moderator bisa disajikan materinya. Baik, langsung saja saya sampaikan di sini apa sih Klinik Lampung Sport Health Center itu. Yang pertama, dari slide. Oke, LSHC atau Lampung Sport Health Center adalah klinik pratama rawat jalan yang menjadi pusat terapi dan olahraga kesehatan pertama di Provinsi Lampung yang melayani beberapa pelayanan yaitu terapi, rehabilitasi olahraga, dan konsultasi olahraga kesehatan kebugaran dengan menggunakan kombinasi metode kesehatan atau medis dan juga ilmu keolahragaan. Selanjutnya, LSHC sendiri memberikan pelayanan profesional yang ditangani oleh tenaga medis
Ada dokter, perawat, dan lain-lain, dan juga tenaga keolahragaan atau terapis olahraga dengan menggunakan kaidah ilmiah dan parameter kesembuhan yang terukur, sesuai dengan prosedur kesehatan dan olahraga. LSHC menggunakan satu prinsip yaitu exercise is medicine atau olahraga atau latihan adalah pengobatan atau penyembuhan. Selanjutnya, visi dari klinik LSHC ini sendiri adalah menjadi klinik olahraga kesehatan pertama di Provinsi Lampung dengan pelayanan kesehatan dan olahraga terbaik, profesional, berkualitas, serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Lampung. Ada juga beberapa misinya, yaitu menerapkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai Undang-Undang Kesehatan dan Keolahragaan yang berfokus pada pelayanan dengan hasil terbaik dan berkualitas. Misi yang kedua, dengan mempromosikan, meningkatkan, serta mempertahankan pelayanan kesehatan dan olahraga yang berkualitas melalui kaidah ilmiah dan parameter kesembuhan yang terukur. Misi yang terakhir dengan memberikan pelayanan kesehatan dan olahraga secara baik, optimal, jujur, dan nyaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Lampung. Ini ada beberapa dasar hukum berdirinya LSHC, bisa dilihat ada 1-6. Kemudian selanjutnya ada perizinan juga bahwasanya LSHC ini didirikan secara sah dan legal. Oke, ada pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh Lampung Sport Health Center sendiri, terutama pada cedera dan masalah neuromuskuloskeletal atau tulang, otot, dan lain-lain. Yang pertama itu ada pelayanan untuk strain, cedera otot atau tendon, ada sprain, itu untuk ligamen, fraktur, atau cedera tulang, kemudian cedera olahraga, skoliosis, lordosis, kifosis, HNP atau saraf kejepit, krea atau post operasi, kemudian ada spasma otot atau disebut dengan tegang otot, kemudian melayani juga massage cedera olahraga untuk kebugaran, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada pelayanan poli umum dan penyakit degeneratif. Di antara lain ada hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, poli umum, konsultasi, dan juga lain-lain. Ada juga satu pelayanan lagi mengenai kebugaran dan performa fisik. Itu ada pelayanan untuk kelelahan atau overtraining, untuk depresi, untuk body slim fit, burning fat, kemudian optimalisasi tinggi badan, program kebugaran, kemudian program kebugaran haji, program preventif cedera, terapi olahraga, sport massage, dan lain-lain. Next. Oke. Metode penanganan yang dilakukan di LSHC di antara lain ada sport injury massage, kemudian sport massage. Sport injury massage ini buat massage cedera olahraga, sedangkan sport massage ini untuk kebugaran. Kemudian ada juga terapi olahraga, terapi latihan atau exercise terapi untuk penguatan, kemudian ada terapi bekam. Selanjutnya, next. Menggunakan alat-alat fisioterapis juga seperti ultrasound, terapi panas, kemudian terapi listrik atau TENS, ada juga krioterapi atau terapi dingin menggunakan es. Next. Kemudian kita juga menangani konsultasi kesehatan dan olahraga, program kebugaran atau performa seperti di awal tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada juga pemakaian kinesiotaping, strapal rigid, dan wristband. Oke, ini adalah tim dari Klinik Lampung Sport Health Center sendiri. Kita lihat ada Kak Rahadian Eko Yudhistiro, SOR Info, selaku CEO atau owner dari klinik ini. Kemudian di bawahnya ada klinik director, ada Dr. Neza. Kemudian di bawahnya lagi kepala kesehatannya ada Dr. Angga. Di bawahnya lagi ini bagian medisnya ya, kesehatan, tim kesehatannya ada dokter, kepalanya Dr. Angga, di bawahnya ada KLK sebagai perawat, dan juga ada fisioterapi yaitu KNT Yuda. Kemudian di bawah
di sampingnya ada Katiro sebagai sport terapis, kepala sport terapis, dan di timnya itu ada Kadeni, Edi, Gilang, Bobi, dan lain-lain. Kemudian di bagian marketing ada Taniko, di bawahnya ada IT. Slide selanjutnya. Oke, ini biografi, sedikit biodata tentang tim-tim yang ada di LSHC. Oke, next. Oke, cukup itu tadi materi pengantar mengenai pengenalan Klinik Lampung Sport Health Center. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nida yang telah mengenalkan sekilas tentang klinik olahraga pertama di Lampung, yaitu Klinik Olahraga Lampung Sport Center. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Kak Rahadian Eko Yudhistiro mengenai penanganan cedera olahraga. Kepada Kak Rahadian Eko Yudhistiro SR IFO, dipersilahkan. Tes, apakah suara saya jelas? Halo, apakah suara saya jelas? Sudah Moderator? jelas, Kak? Oke. Baik, boleh diperbesar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan penanganan cedera olahraga, supaya nanti teman-teman ketika bertugas di sekolah atau bertugas ketika di event-event tertentu yang berhubungan dengan olahraga, teman-teman semua nanti bisa memberikan penanganan yang baik, gitu ya. Walaupun di situ mungkin ada keterbatasan di mana nggak bisa mengundang tenaga kesehatan, misal dari dokter, perawat atau fisioterapi. Nanti seenggaknya teman-teman ketika melakukan penanganan cedera awal tidak ada yang yang salah lagi, kemudian tidak ada yang panik-panik lagi, sehingga nanti penanganannya bisa ditangani dengan baik dan profesional. Next. Ya, baik, ini sedikit tentang bagaimana saya melewati perjalanan hidup ya. Jadi ini CV saya, riwayat kerja saya. Di 2017 saya bekerja di Jogja Sport Clinic. Ini merupakan klinik olahraga di Jogja juga. Kemudian di 2017, di tahun yang sama juga saya dipercaya sebagai terapis olahraga pada Porda Pekan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian selanjutnya di 2017, di tahun yang sama juga, saya dipercaya sebagai sport terapis atau terapis olahraga pada salah satu cabur, yaitu FPTI, Federasi Panjat Tebing Indonesia, Kabupaten Sleman, pada kompetisi Porda DIY. Kemudian tahun 2019 saya dipercaya lagi, saya pindah ke Lampung, kemudian dipercaya sebagai tim atau terapis olahraga pada tim Prapon atau Pekan Olahraga Nasional cabur futsal Lampung. Kemudian pada tahun 2021 di 3 tempat saya dipercaya juga sebagai terapis olahraga untuk persiapan PON ke-20 cabur badminton, kemudian terapis olahraga untuk persiapan PON 20 cabur softball baseball. Kemudian di 2021 saya juga dipercaya sebagai terapis olahraga pada Liga 3 sepak bola, yaitu tim PB Putrat FC Woncowati. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2022 saya mengikuti salah satu tim tim Liga Pro Futsal, yaitu Giga Futsal Club. Jadi saya mendampingi Liga Pro selama 4 musim, yaitu di tim Giga. Kemudian saya dipercaya lagi di tahun 2022 sebagai terapis olahraga dan membantu tim medis pada kompetisi PBX AFP Futsal Competition Provinsi Lampung.
Kemudian tahun 2022 bersama tim saya dipercaya sebagai terapis olahraga dan membantu tim medisnya pada Porda Lampung cabur futsal tahun 2022. Kemudian tahun 2023 saya dan tim juga dipercaya untuk menjadi terapis olahraga pada Liga Futsal Nusantara Provinsi Lampung. Kemudian terapis olahraga di My Futsal Banten pada Linus 34 besar nasional tahun 2023. Nah, tahun 2023 saya dipercaya lagi menjadi terapis olahraga tim Prapon cabur futsal di Provinsi Lampung, dan alhamdulillah pada tahun 2024 futsal lolos pada PON Aceh Sumut. Kemudian saya di tahun 2023 sampai saat ini dipercaya sebagai pelatih fisik untuk klub badminton yang bernama Indo Prima Badminton Club. Kemudian saya merupakan CEO atau owner dari Lampung Sports Center, di mana tadi sudah dijelaskan ini merupakan klinik olahraga pertama di Provinsi Lampung. Ya, saya lulus dari Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Saya ngambil terapi dan rehabilitasi olahraga, di mana konsentrasi ini menangani masalah cedera olahraga, kemudian bagaimana memberikan treatment olahraga yang baik dan benar untuk klien yang mengalami masalah penyakit degeneratif, misalnya hipertensi, stroke, diabetes, jantung, itu. Bagaimana cara memberikan treatment olahraga yang baik dan benar. Oke, next. Ya, ini merupakan sosial media saya. Ya, ini nomor pribadi saya, kemudian Instagram saya, Facebook, email, dan Twitter. Next. Ya, nah mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih terapis olahraga itu. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang terapis olahraga, ya, peran saya di tim dan lain sebagainya. Saya akan jelaskan di sini terapis olahraga adalah profesi tenaga keolahragaan yang menggunakan ilmu olahraga atau sport science dan ilmu latihan, ya, sebagai metode penyembuhan terhadap klien atau pasien pada masalah cedera muskuloskeletal, kemudian penyakit degeneratif, misalnya hipotensi, hipertensi, stroke, diabetes, dan sebagainya, dan masalah lainnya yang dapat difasilitasi dengan sport science, misalnya untuk program kebugaran, untuk program burning fat, di mana kita misalnya terlalu gemuk gitu ya, itu nanti bisa diberikan treatment itu. Kemudian untuk program haji, di mana supaya selama di Mekah misalnya nanti ya, apa namanya, para orang-orang yang sedang menjalani haji dapat tetap bugar atau sehat di sana, tidak ada keluhan yang berarti, nggak gampang pegel-pegel di sana. Nah, ini merupakan program yang dapat diberikan juga. Kemudian ada juga program untuk optimalisasi tinggi badan, tumbuh kembang melalui metode atau media olahraga, dan lain sebagainya yang dapat difasilitasi dengan sport science. Next. Oke, selanjutnya, ini skill yang dibutuhkan seorang terapis olahraga. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa yang mungkin harus dikuasai juga oleh PML, tapi nggak semua, mungkin beberapa saja dari hal ini. Misalnya first aid atau penanganan dan perawatan cedera, tuh mungkin setidaknya teman-teman tahu bagaimana penanganannya. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana menangani atau manajemen proses penyembuhan dari cedera olahraga itu sendiri. Nah, terapis olahraga ini mengantongi beberapa ilmu, yaitu ilmu anatomi, fisiologi, dan patofisiologi atau ilmu faal, ya, baik umum maupun olahraga. Kemudian biomekanik atau kinesiologi, di mana ini mempelajari tentang ilmu gerak gitu ya. Kemudian first aid, penanganan dan perawatan cedera. Kemudian terapi olahraga, terapi latihan, di mana terapi olahraga ini nanti sebagai media penyembuh bagi klien yang membutuhkan, ya, dengan media terapi olahraga ini sendiri. Kemudian ilmu pijat atau ilmu masas, kemudian kesehatan olahraga, nutrisi, dan lain-lain, termasuk strapal, rigid, kinesiotype, itu juga dipelajari. Next. Oke, next lagi pembahasan.
Oke, kita akan fokus pada pendahuluan. Jadi kita kan semua ini berolahraga ya. Apalagi beberapa orang yang melakukan olahraga, terus kemudian teman-teman PMR juga sering mendampingi atau bertugas dalam event-event olahraga baik internal sekolah maupun di eksternal mungkin suatu saat nanti. Nah, di mana sebetulnya olahraga ini nggak hanya bicara soal pendidikan ya. Ya kita tahu kalau olahraga rata-rata hanya tahu tentang guru olahraga, pendidikan olahraga gitu ya. Padahal olahraga ini sangat luas ternyata. Olahraga itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pendidikan, di mana ini peran dari Bapak Ibu guru olahraga yang selama ini sudah berjuang mendidik teman-teman melalui olahraga gitu ya. Kemudian olahraga prestasi, di mana ini berhubungan dengan eh, prestasi olahraga, ya, kompetisi, ya, kemudian pelatih-pelatih olahraga yang mungkin selama ini di cabur-cabur sudah berjuang juga memberikan materi latihan untuk dapat berprestasi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah olahraga rekreasi, kesehatan atau olahraga masyarakat. Nah, ini semua sudah ada di Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Nah, dari ketiga komponen olahraga ini, itu berhubungan dengan kesehatan fisik dan mental. Nah, dari kesehatan fisik dan mental, itu pasti memiliki resiko-resiko cedera. Oke, next. Ya, tujuan kita mempelajari ini ya. Yang pertama adalah mengurangi resiko kematian. Oke. Walaupun jujur kematian itu sudah takdir Allah ya, takdir Tuhan. Kita nggak bisa mengatur itu, yang menentukan itu semua Tuhan. Tapi setidaknya kita sudah berjuang, berikhtiar untuk memberikan pertolongan pertamanya yang baik dan benar, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengoptimalisasi proses pemulihan cedera sehingga nanti si klien atau korban atau klien ya yang mengalami cedera itu dapat optimal proses penyembuhannya. Karena penanganan awal yang salah itu juga berakibat kepada proses optimalisasi penyembuhan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah meminimalkan terjadinya risiko cedera ulang gitu ya, supaya nanti ketika kita memberikan penanganan yang baik dan benar, risiko cedera yang ibaratnya kumat-kumatan itu tadi nggak akan terjadi atau meminimalisir kemungkinan terjadi. Next. Oke, kita harus tahu dulu pengertian dan penyebab cedera olahraga. Kalau menurut Barr et al. Tahun 2003, cedera olahraga adalah cedera pada sistem integumen, otot, dan rangka yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Nah, cedera olahraga itu sendiri disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kesalahan metode latihan, kemudian kelainan struktural, maupun kelemahan fisiologis fungsi jaringan penyokong dan otot. Nah, ini poin pentingnya yang harus digarisbawahi. Kelemahan fisiologis. Next. Ya, kalau menurut Dr. Junaidi SPKO, cedera pada sistem muskuloskeletal atau sistem lain yang dapat mempengaruhi sistem muskuloskeletal terjadi baik selama berolahraga atau setelahnya. Next. Ya, cedera olahraga ini dibagi menjadi 2. Kalau beberapa hal ini dari waktu terjadinya itu ada 2, yaitu akut dan kronis ya. Saat itu terjadi dan sudah lama terjadi gitu ya. Kemudian penyebabnya ada faktor endogen dan eksogen. Ada penyebab dari dalam dan dari luar gitu ya. Next. Ya, ini faktor risiko dari cedera olahraga. Kalau dari tadi ya yang dari dalam ya, biasanya ini dipengaruhi oleh riwayat cedera sebelumnya. Ya, jadi sebelumnya misalnya si A cedera ankle sudah lama, sudah 1 tahun yang lalu, kemudian tapi penanganan nggak tepat. Si A ini terus main sepak bola, main futsal dan sebagainya, kemudian cedera lagi.
sembuh, kemudian cedera lagi, sembuh, cedera lagi. Nah, ini biasanya riwayat cedera sebelumnya ini mempengaruhi bagaimana faktor dari dalam ini juga menjadi faktor risiko cedera olahraga. Kemudian kondisi fisik yang kurang fit ya, kurang bagus, di mana ini merupakan faktor yang paling mendukung. Kemudian yang terakhir dari endogen ini yaitu mental atau psikologis, di mana kita lagi nggak oke, mentalnya atau terganggu dan sebagainya, itu menjadi salah satu faktor. Ya. Kemudian faktor dari luar, ya. Beban berlebih ini merupakan salah satu faktor. Misalnya si A hanya mampu mengangkat barbel ya seberat 10 kilo, tapi dipaksakan menjadi 40 kilo, sehingga beban berlebih ini mengakibatkan cedera, akhirnya robek ototnya dan lain sebagainya. Kemudian perlengkapan latihan yang enggak sesuai standarnya gitu ya, main futsal tapi pakai sepatu, misalnya sepatu sepak bola, main di lapangan sepak bola tapi pakai sepatu running atau sepatu futsal gitu ya, sehingga apa namanya, licin ya di tapak sepatunya. Kemudian lapangannya mungkin bergelombang ya. Kita tahu banget di Lampung ya lapangannya perlu banyak diperbaiki, sehingga ini juga menjadi faktor apa namanya, penyebab. Kemudian yang terakhir adalah cara melatih, di mana pelatih yang mungkin pakai konsep no pain no gain gitu ya. Kalau nggak sakit, nggak menyiksa, itu nggak dapat latihannya, padahal ya belum tentu seperti itu konsepnya gitu. Nah, ini juga salah satu penyebab. Next. Oke, kita akan membahas yang pertama tentang kesalahan metode latihan. Itu merupakan salah satu penyebab juga bagaimana cedera itu bisa terjadi. Misalnya tidak dilaksanakannya pemanasan dan pendinginan yang baik gitu ya. Kemudian menggunakan intensitas, frekuensi, durasi, dan jenis latihan yang tidak sesuai gitu ya, berlebihan. Nah, ini tadi prinsip latihan overload, no gain, no pain gitu ya, serta frekuensi latihan yang terlalu tinggi dari kemampuan si atlet atau olahragawan. Nah, ini menurut Stevenson et al. Tahun 2000. Next. Nah, ini menjadi faktor kedua. Kelainan struktural. Menurut Gleim et al. Tahun 97, kelainan struktural ini bisa meningkatkan kepekaan seseorang terhadap cedera olahraga. Karena pada keadaan ini terjadi tekanan yang tidak semestinya pada bagian tubuh. Misalnya nih, panjang kedua tungkainya nggak sama, gitu ya. Berbeda. Next. Nah, ini dia. Nah, ini gambar yang sebelah kiri, yang A dan B ini merupakan femur ya, tulang femur. Itu tulang paha. Nah, itu panjangnya berbeda ya, antara yang dextra dan sinistra, yang kanan dan kiri itu berbeda. Kemudian yang C, itu tulang tibia, itu juga berbeda panjangnya antara yang kiri dan kanan, yang sinistra dan dextra. Sinistra lebih kecil atau lebih pendek, yang dextra yang kanan lebih tinggi. Nah, ini bisa mengakibatkan risiko cedera juga. Next. Oke, ini poin penting di mana cedera itu bisa terjadi. Sebetulnya cedera itu terjadi karena kelemahan otot, tendon, dan ligamen dalam menerima beban, gitu ya. Dalam hal ini ya dapat dianalogikan bahwa tekanan atau bebannya itu lebih besar dari kekuatan atau kemampuan si jaringan itu sendiri. Maka jaringan itu akan mengalami robekan atau kerusakan jaringan. Dan latihan penguatan atau strength training, exercise terapi itu dapat membantu mencegah terjadinya cedera dan dapat juga mengoptimalisasi proses penyembuhan. Ini menurut Mewes tahun 94. Next. Nah, ini gambarannya. Di situ ada orang yang berbadan gemuk sekali ya. Itu main jungkit ya. Yang kurus itu anggap sebagai tisunya atau jaringan kita gitu ya, kapasitas jaringan kita. Training load itu yang badannya besar itu kita analogikan sebagai beban yang kita terima. Ya kalau nggak mampu akhirnya keangkat atau robek. Nah, jadi itu yang terjadi ketika kita apa namanya, melakukan olahraga tapi kemampuan ototnya nggak sesuai dengan keadaannya gitu. Next. Oke, kita akan samakan persepsinya. Nah, ligamen itu
penghubung antara tulang dan tulang ya. Jadi biasanya di sendi. Itu ligamen. Jadi pengikatnya ya. Jadi yang warna putih itu ada ini ya. Ada petunjuknya di situ. Kemudian otot itu yang berwarna merah. Ya, otot itu berarti anggota gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang rangka kita, anggota gerak pasif kita. Kemudian tendon itu adalah jaringan yang menghubungkan antara otot dan tulang, di mana itu merupakan hal-hal yang berhubungan dengan jaringan atau apa namanya bagian tubuh kita, anggota gerak kita, gitu ya. Mungkin ini kita samakan persepsi bahwa nggak ada urat ya, nggak ada urat ya, urat itu nggak ada. Nanti sistem saraf beda lagi ya, kita lebih ke jaringan yang berhubungan dengan anggota gerak tubuh. Nah, ini yang biasanya terjadi ketika kita mengalami cedera olahraga atau klien kita mengalami cedera olahraga. Next. Nah, ini merupakan anatomi ya, anatomi dari lutut ya. Itu ada ligamen, ada meniskus, ada kartilago, ada tulang dan lain sebagainya. Jadi banyak ya. Jadi jaringan kita ini nggak hanya sekedar jaringan yang nggak ada namanya gitu. Ternyata banyak ya nama-nama ilmiahnya. Next. Ya, ini dia. Patofisiologi dan diagnosa cedera olahraga. Di mana patofisiologi ini ilmu yang mempelajari tentang bagaimana proses mekanisme cedera itu terjadi. Jadi dari awal sampai akhir, bagaimana mekanismenya, bagaimana prosesnya, dan lain sebagainya. Ini dia patofisiologi terjadinya cedera itu berawal dari ketika sel mengalami kerusakan. Kemudian selnya itu akan mengeluarkan mediator kimia, baik histamin, bradikinin, prostaglandin, dan leukotrin. Nah, akhirnya di situ terjadilah peradangan. Peradangan itu inflamasi yang ditandai dengan adanya merah, bengkak, nyeri gitu ya, susah gerak, memar gitu ya. Itu merupakan salah satu tanda-tanda peradangan. Nah, dari mediator kimia tadi yang tadi saya sebutkan, itu akan mengakibatkan terjadinya vasodilatasi pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah. Nah, jadi vasodilatasi itu dari yang kecil begini dia akan membesar pembuluh darahnya. Jadi asupan darah di situ akan lebih banyak. Kemudian terjadilah penarikan populasi sel-sel kekebalan pada lokasi cedera. Sehingga secara fisiologis proses itu disebut proses peradangan atau inflamasi. Nah, proses peradangan itu akan turun sejalan dengan terjadinya regenerasi proses kerusakan sel atau jaringan tersebut. Ini menurut Van Mechelen et al. Tahun 92. Next. Oke, next. Ya, ini merupakan gambaran ya. Ada tisu damage di mana itu ada serpihan kaca atau benda tajam yang masuk ke dalam tubuh, akhirnya bakterinya masuk ke dalam semua itu ya. Itu banyak bakteri masuk, tapi akhirnya sel darah putihnya keluar. Sel darah putihnya keluar dari itu ya, itu ada bagiannya. Sel darah putihnya keluar, kemudian menghancurkan kuman bakteri dan sebagainya. Kalau sel darah putihnya menang atau lebih dominan, itu nanti akan jadi proses penyembuhan akan terjadi. Tapi kalau sel darah putihnya kalah, itu biasanya nanti akan jadi nanah ya, yang kita tahu nanah, infeksi gitu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, terus setelah itu nanti kalau misalnya sel darah putihnya menang, itu akan sel darah merahnya yang membawa oksigen, nutrisi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan proses regenerasi, itu akan masuk ke jaringan yang rusak tadi, sehingga akan mensuplai kebutuhan-kebutuhan jaringan untuk proses penyembuhan atau proses regenerasi selnya. Itu gambarannya, nanti baru proses pemulihan terjadi. Itu gambaran. Next. Nah, ini gejala pada cedera olahraga itu menurut Stephenson et al. Tahun 2000 yang saat ini masih dipercaya masih dipakai. Yaitu yang pertama adalah tumor atau pembengkakan. Kemudian yang kedua adalah kalor, peningkatan suhu atau rasanya hangat, panas gitu ya. Rubor itu warna kemerahan atau keunguan. Kemudian dolor atau nyeri itu teman-teman pasti alami ketika cedera.
Kemudian fungsiolesa atau penurunan fungsi. Nah, itu terjadi ketika kita mengalami inflamasi. Next. Nah, ini 4 fase di mana proses penyembuhan itu terjadi. Ini beberapa referensi yang saya dapat. Dari hari 1 sampai ke 3 itu terjadi hemostatis atau pemberhentian perdarahan, gitu ya. Nah, itu enggak mesti ya, setiap orang itu pasti berbeda-beda. Tergantung aspek fisiologis dan anatomisnya. Enggak pasti itu 1 atau sampai 3 hari. Kadang-kadang ada yang cukup 1 hari. Ada yang cukup hanya seketika itu terjadi stop bleeding atau berhenti pembuluh darah perdarahannya. Dan setiap orang memiliki fisiologis yang berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Kemudian fase inflamasi di fase kedua, di mana sel darah merah ini akan membantu proses regenerasi juga tadi ya, akan bengkak dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya hari ketiga dan sampai ke-20. Nah, lagi-lagi disclaimer bahwa setiap orang fisiologisnya berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Sehingga proses inflamasi setiap orang akan berbeda. Dan tingkat cederanya juga berbeda-beda. Sehingga nanti proses inflamasi itu akan menyesuaikan dengan keadaan cederanya. Kalau parah, pasti inflamasinya akan lebih lama. Tapi kalau hanya ringan, biasanya inflamasi hanya terjadi 1-2 hari. Kemudian pada pekan 1 sampai ke 6 pada fase ketiga, pulls the wound closed atau proliferation or granulation, di mana jaringan ini mulai lama-lama akan menutup atau regenerasi. Fase keempat akan final proper tissue pada pekan ke-6 sampai ke-2 tahun. Nah, ini beda-beda lagi. Setiap orang berbeda-beda. Ini terjadi remodeling atau maturation, di mana setiap jaringan yang rusak itu akan beregenerasi, membentuk model atau jaringan yang sama atau serupa dengan jaringan yang sebelum terjadi kerusakan itu sendiri. Next. Nah, gimana sih supaya diagnosanya tegak? Nah, ini biasanya dokter yang akan menegakkan diagnosa. Yang pertama adalah menggunakan CT scan atau MRI, gitu ya. Kemudian artroskopi, gitu, itu memasukkan kamera di area cederanya dan lain sebagainya. Misalnya kalau lutut, ya dibor dulu lututnya, kemudian dimasukkan kamera ke dalamnya. Kemudian elektromiografi, yang terakhir adalah fotoronsen. Nah, yang berhak melakukan ini, rujukan-rujukannya adalah dokter. Nah, ini nanti di fase di mana di fasilitas kesehatan-kesehatan yang memang memiliki fasilitas ini. Next. Oke, jenis cedera olahraga. Ini saya ambil dari sporttech.id. Teman-teman bisa follow tentang bagaimana sporttech.id ini memberikan informasi tentang olahraga ya. Jadi teman-teman yang belum follow sporttech.id bisa follow nih. Karena banyak referensi tentang olahraga yang di-share tentang cedera, kemudian tentang tentang penanganan olahraga, kemudian memberikan tindakan-tindakan atau program olahraga yang baik dan benar, nutrisi dan sebagainya. Itu sudah dibahas di situ. Nah, teman-teman bisa memfollow sporttech.id. Nah, ini kram otot, memar, luka lecet, luka robek, sprain, strain, fraktur, dislokasi, concussion itu terjadi di olahraga. Nah, ini merupakan hal yang paling penting supaya kita tahu dan penanganannya tepat. Sehingga tadi faktor-faktor risiko yang terjadi jadi lebih minim atau bahkan hilang sama sekali. Oke. Next. Ya, ini menurut BAR 2003, secara umum cedera yang mungkin terjadi itu ya ini tadi yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu memar, cedera ligamen atau sprain, kemudian cedera pada otot dan tendon atau strain, perdarahan dan pingsan, itu sering teman-teman alami. Pingsan ya, pingsan itu juga sering dialami teman-teman PMR ya di lingkungan sekolah gitu ya. Biasanya ketika upacara gitu ya, banyak yang pingsan karena kepanasan atau karena belum sarapan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita berikan penanganan yang baik dan tepat. Next.
Oke, yang pertama memar. Ya, kita tahu ya, memar ini adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Jadi terlapisi dengan epidermis. Ya. Memar biasanya diakibatkan oleh benturan atau pukulan pada kulitnya. Biasanya membiru gitu ya, membiru atau sampai merah, hitam dan sebagainya. Beda-beda. Jaringan di bawah permukaan kulit rusak, kemudian pembuluh darah kecil pecah di sekitar situ. Akhirnya darahnya merembes ke area jaringan sekitar, sehingga terjadilah memar atau contusio. Gitu. Nah, timbulnya perdarahan di daerah yang terbatas itu disebut hematoma atau hematom biasanya. Ini menurut Van Messelen et al. Tahun 92. Next. Nah, ini gambaran memar yang selama ini mungkin kita lihat ya. Memar terjadi di situ. Oke. Next. Nah, gimana sih penanganan cedera memar gitu ya? Supaya kita tidak salah. Mungkin banyak teman-teman yang diberikan referensi oleh orang tuanya atau orang lain gitu ya. Wah, kalau memar kasih air panas atau dikasih hot cream, dikasih salon pas gitu ya, atau yang panas-panas. Nah, mungkin pernah mengalami itu. Nah, ini kita akan meluruskan atau menyamakan persepsi bahwa penanganan cedera memar ini yang pertama adalah dengan menggunakan es batu. Dengan es batu yang dingin justru. Kalau nggak ada es batu, air yang sejuk gitu ya. Nah, kompres es ini dilakukan selama 5 kali 10 menit per hari. Jadi setiap 3 jam sekali kurang lebih dalam 24 jam itu kalau dibagi 5. Oke. Gitu. Kemudian menghentikan perdarahan kapilernya dilakukan dalam 3 sampai 5 hari pasca cedera. Jadi kompres esnya setiap hari, setiap 3 jam sekali kalau bisa. Kalau nggak bisa ya per 3 kali lah sehari, nggak apa-apa. Tapi lebih baik 5 kali itu. Atau dibiarkan saja juga bisa, gitu ya. Dibiarkan juga bisa. Tapi ini akan membantu mempercepat prosesnya. Kemudian istirahat untuk menjaga cedera lebih lanjut yang kedua. Kemudian yang ketiga, hindari benturan daerah cedera. Next. Ya, selanjutnya cedera pada otot atau tendon dan ligamen. Ya, menurut Van Messelen tahun 2004, cedera ligamentum itu dikenal dengan istilah sprain. Ya, sprain ini ada 3 tingkatan, grade 1, grade 2, grade 3. Yang parah grade 3 itu putus dan harus operasi. Nah, next. Nah, ini gambarannya, sprain tingkat 1 terdapat hematom di ligamen gitu ya. Hanya beberapa serabut yang putus, nyeri tekan terjadi, pembengkakan dan rasa sakit juga terjadi, biasanya tapi nggak terlalu besar. Kemudian sprain tingkat 2 ini nanti biasanya dokter yang lebih berperan di sini. Terus nanti melalui media pemeriksaan penunjang lainnya gitu ya, kayak MRI atau artroskopi untuk menegakkan diagnosanya. Nah, sprain tingkat 2 ini lebih banyak serabut dari ligamen yang putus, lebih dari separuh misalnya. Kemudian rasa sakit jelas, nyeri tekan jelas, pembengkakan terjadi, ada cairan di situ, dan sendi tidak dapat bergerak. Nah, sprain tingkat 3 ini biasanya sampai putus, ya lebih dari 75%-an putus. Nah, ini harus harus dioperasi karena ligamen nggak bisa nyambung kalau ketika udah putus total. Next. Oke, ini gambaran ACL. Tadi teman-teman mungkin belum tahu tentang apa sih ACL. Nah, ACL itu kurang lebih seperti itu. Nah, yang ada tuh yang di bagian atas partial tears atau robekan sebagian atau enggak seluruhnya. Kemudian full complete tears atau ruptur, itu putus total, di mana terjadi putus secara kompleks. Next. Nah, ini gambaran kalau putus ketika di ankle ya. Di ankle juga ada ligamennya tadi ya. Ligamen adalah penghubung antara tulang dan tulang. Biasanya di sendi. Next. Strain ya. Strain adalah kerusakan pada suatu bagian otot atau tendon karena penggunaan yang berlebih ya. Penggunaan latihan yang berlebih gitu. Nah, sprain ini ada 3 tingkatan juga. Tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Next.
Oke, ini gambarannya ya. Kalau strain itu di otot ya, ini di otot aduktor atau otot groin. Next. Nah, ini otot hamstring ya, ada di bicep femoris, semitendinosus, semimembranosus, itu hamstring, jadi satu hamstring. Nah, itu gambarannya kalau grade 1, grade 2, grade 3. Next. Oke, penanganan pada strain dan sprain ya. Itu kita bisa menggunakan es batu, kompres es 5-10 menit, setiap 3 jam sekali. Istirahat biar terjadi regenerasi jaringannya. Jangan untuk dipaksakan main gitu ya, disarankan untuk istirahat total sampai selama seminggu. Nah, kemudian strain tingkat 2, ini rise atau rest, ice, compression, elevation. Jadi diistirahatkan, dikompres es, terus compression ditekan dengan balutan, kemudian di elevation ditinggikan lebih daripada jantung. Istirahat, boleh difiksasi, imobilisasi pakai spalt, gips, atau tapping supaya nggak terlalu banyak gerakan. Terapi dingin, kemudian fase awal cedera itu diberikan, kemudian fase lanjutan boleh di terapi hangat atau terapi panas, tapi di otot-otot penyangganya. Gitu. Kemudian subkronis, peradangan itu akan turun. Ketika sudah turun, boleh dimasas, tapi bukan area cederanya, otot-otot penyangganya yang dimasas. Misalnya otot quadricep, kemudian otot hamstringnya, dan sebagainya. Nah, fase akhir terapi latihan boleh diberikan, tapi hati-hati, ini nggak semua bisa memberikan terapi ini. Ya, nah, kalau sprain tingkat 3 ini terakhir, di rise atau diberikan tadi, rest, ice, compression, dan elevation. Kemudian itu untuk penanganan awal, dipastikan ABCD, airways, breathing, circulation, ya, disability, kesadaran, dan sebagainya itu harus diperhatikan. Next. Ya, dislokasi. Dislokasi ini cedera selanjutnya terjadi karena pergeseran atau perpindahan dari sendi yang tidak seharusnya gitu ya. Jadi sendinya terlepas dari tempat yang seharusnya. Biasanya karena lemah atau kendor pada ligamen atau otot-otot penyangganya. Next. Atau karena benturan keras gitu ya. Nah, ini normal anatominya, anatomi dislocation-nya, kemudian posterior dislokasinya itu yang terjadi. Next. Ya, ini penanganan dislokasi. Yang jelas harus segera direposisi. Kalau terlalu lama nanti biasanya akan apa ya, bahasanya itu akan spasme, sehingga kita akan kesulitan untuk mereposisi. Jadi segera, sebisa mungkin segera dipastikan tidak ada fraktur ya. Itu akan membantu banget gitu. Kemudian kalau sudah selesai direposisi, nanti bisa teman-teman berikan es batu untuk mengurangi nyerinya. Next. Oke, patah tulang. Fraktur. Ini nanti akan kelihatan. Patah tulang itu biasanya akan terjadi hematom atau pengumpulan cairan darah yang banyak gitu ya di area situ. Kemudian bengkaknya luar biasa. Tapi tergantung dari cederanya, patahannya gitu ya. Ada yang hanya 20% patahan, tapi ada yang sampai 100% gitu ya, patah total, komplit gitu ya. Jadi kalau dari frakturnya ada patah tulang kompleks, ada patah tulang stres, dia hanya retak aja gitu. Kemudian ada patah tulang terbuka, jadi fragmen pecahan tulangnya melukai kulit di atasnya dan tulang keluar. Ada juga patah tulang tertutup di mana fragmen atau pecahan tulang tidak menembus permukaan kulit. Nah, ini banyak cedera-cedera ini juga terjadi ketika kalian bertugas gitu ya. Walaupun kita berdoa ya, teman-teman ketika bertugas nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Next. Nah, ini gambaran tulang ketika patah ya. Ini ada stres, ada yang kompleks. Next. Oke, teman-teman sudah tahu lah ya penanganan patah tulang gitu. Sudah dipelajari, sudah belajar. Jadi yang jelas olahragawan nggak boleh melanjutkan pertandingan. Reposisi, kalau misalnya ada
pergeseran kalian yakin bisa membenarkan gitu ya, memperbaiki atau direposisi, tapi kalau nggak mampu, selama klien atau korban itu artinya kesadarannya masih ada, tidak terjadi perdarahan, ya, perdarahannya tidak keluar, ya, masih tetap dia masih aman gitu kondisinya. Teman-teman jangan panik, gitu ya, tetap nanti bisa dirujuk ke rumah sakit, tapi tetap dibantu menggunakan spalp, bidai atau tensokrep. Kadang teman-teman nggak menyiapkan itu gitu ya. Dan nanti bisa apa namanya menggunakan apapun yang ada di lingkungan situ, misalnya kayu atau apapun yang aman untuk digunakan. Kadang teman-teman mungkin nggak menyiapkan perlengkapannya gitu secara lengkap, mungkin karena keterbatasan kesediaan juga gitu ya, misalnya ya apapun yang bisa digunakan untuk menolong selama tadi ABCD-nya aman, nyawa korbannya juga sudah aman, jantungnya juga masih oke gitu ya, masih berdenyut, nafas masih ada, walaupun keadaan pingsan ya tetap aman. Oke, next. Oke, lanjut. Kram otot. Nah, ini masih sering kita lalui. Kemarin saya juga hadir di salah satu SMK ya yang mengadakan event olahraga. Ternyata masih banyak teman-teman PMR yang memberikan es batu ketika kram otot terjadi gitu ya. Sehingga malah justru ketika kram diberikan es batu justru akan menambah tingkat keparahannya ya. Kalau kram itu cukup di stretching. Kalau stretching nggak mampu, boleh dikasih panas justru. Nah, ini beda. Kalau cedera-cedera yang lain boleh pakai es, tapi kalau cedera kram ini khusus, itu bisa di stretching, bisa dimasas, bisa diberikan panas gitu ya. Oke, next. Nah, ini contohnya kram. Biasanya di betis ya. Di jari-jari kaki. Next. Ya, penanganan kram jelas di stretching pada otot atau organ tubuh yang mengalami kram. Kemudian atlet atau penderitanya diinstruksikan untuk rileks. Kalau misalnya kramnya enggak, ketika kita stretching kramnya tidak kunjung pulih, itu baru kita berikan masas atau berikan hot cream ya, krim yang panas gitu ya. Boleh balsam dan lain sebagainya bebas, itu bisa diberikan di situ. Tapi jangan diberikan es dulu. Namun ketika sudah selesai, kramnya sudah aman, sudah nggak balik lagi, baru boleh disemprotkan klorid etil atau es batu gitu ya, boleh diberikan itu. Next. Oke, perdarahan yang selanjutnya. Perdarahan ini terjadi karena pembuluh darahnya pecah karena trauma, pukulan atau terjatuh, atau misalnya karena kontak dengan benda tajam ya. Nah, gangguan perdarahan ini berat, ada gangguan sirkulasi, menimbulkan shock sampai gangguan kesadaran ya. Nah, kalau penanganan perdarahan pada hidung, teman-teman jangan baringkan. Justru area darahnya akan masuk ke dalam tubuh kita. Justru didudukkan karena lebih tinggi daripada jantung. Posisinya kan di hidung. Nah, di hidung. Jadi ditinggikan daripada jantung. Jantung kita kan di dada ya. Jangan ditidurkan. Sehingga aliran darah kalau ditidurkan akan lebih cepat. Tapi kalau kita dudukkan atau kita berdiri, kalau berdiri kayaknya akan lebih sulit ya. Lebih duduk lah. Lebih duduk, cari sandaran, disuruh bersandar, kemudian hidungnya ditekan begini. Area yang berdarah tadi. Di hidungnya ditekan begini untuk menghentikan perdarahan. Kemudian ditambah es batu untuk terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah. Gitu ya. Nah, ketika terjadi itu, kalau misalnya di es sudah berhenti ya sudah selesai. Kurang lebih 5 menitan lah untuk menahan itu. Nah, kemudian es batu itu untuk membantu vasokonstriksi supaya pembuluh darahnya lebih sempit ya, lebih mengecil diameternya. Nah, setelah itu kalau sudah aman ya sudah.
Tapi kalau ternyata sudah ditutup begini, ditahan begini, napasnya pakai mulut ya, boleh pakai mulut dulu sementara. Atau pakai hidung, lubang hidung yang satunya. Tapi lebih baik pakai mulut juga nggak apa-apa. Ditahan seperti ini, kemudian dikompres es, tapi ternyata masih belum kunjung berhenti perdarahannya, tetap ditutup seperti ini baru diantar ke rumah sakit. Tapi tetap dipastikan selama perjalanan, klien kesadarannya masih baik, atau korban masih baik, kesadarannya. Kemudian kalaupun memang butuh pertolongan yang lanjut, nanti bisa kita bahas dalam pelatihan. Next. Oke, perdarahan dalam mulut ya. Pada mulut ini sering terjadi di futsal. Saya sering sekali menemui kasus-kasus ini. Nah, kasus ini sering terjadi ketika ada benturan ketika bermain futsal. Nah, ini di Liga Pro juga sering terjadi. Biasanya disikut lawan, kemudian tabrakan dengan lawan, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih penanganannya? Yang jelas utamakan airways-nya masih aman gitu ya. Pembuluh darahnya masih berdenyut, jantungnya masih berdetak, kemudian nafasnya masih ada. Kalau nggak ada, kita lakukan CPR. Tapi nanti pelatihan ini mungkin kita akan kerjasama dengan PMI dan kedokteran, ID juga mungkin ya. Nanti kita akan kerjasama bagaimana kita memberikan CPR. Boleh, siapapun sebenarnya boleh pelatihan CPR, karena di Korea pun, di luar negeri pun, orang-orang awam non tenaga medis itu belajar CPR. Karena nggak selalu selamanya tenaga kesehatan itu ada atau stay di lingkungan kita, gitu ya. Dan kadang juga jarak yang jauh itu mempengaruhi bagaimana akses tenaga kesehatan untuk ada atau hadir di lingkungan itu. Sehingga walaupun bukan tenaga kesehatan, CPR itu kita sangat penting punya ilmu itu. Sehingga ketika penanganan awal, kita setidaknya bisa menyelamatkan pasien atau korban gitu ya. Nah, nanti saya akan coba koordinasi dengan ID, dengan PMI gitu ya. Nanti kerjasama antara LSHC, ID, dan PMI supaya kita bisa belajar bagaimana CPR yang baik dan benar gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya ini perdarahan yang terbuka, ya, kita jelas ditutup, kemudian dikompres es, ditinggikan lebih daripada jantung. Next. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kehilangan kesadaran pingsan ini sering terjadi ketika teman-teman mungkin mendampingi siswa SMA yang mengikuti upacara bendera biasanya di hari Senin ya. Nah, ini biasanya kepanasan kemudian jatuh pingsan dan lain sebagainya. Nah, gimana sih caranya? Nah, kayaknya teman-teman sudah dapat ini ya. Jadi saya nggak terlalu banyak. Yang jelas tadi ABCD-nya aman, kalian sudah bisa menolong dengan baik. Kemudian boleh kalau bajunya terlalu sempit dilonggarkan kancingnya. Kemudian dicek pembuluh darahnya, kakinya ditinggikan daripada jantung supaya aliran darahnya lari ke kepala gitu ya. Dan lain sebagainya. Kalau misalnya karena kepanasan pingsannya, boleh diberikan tambahan kompres es batu ya, dan lain sebagainya. Oke, next. Ya, teman-teman udah dapat loh. Ini gambarannya. Next. Nah, lagi, next. Oke, luka kayaknya teman-teman juga sudah dapat. Next saja. Nanti kita belajar lebih dalam nanti pas di pertemuan saja. Kemudian ini lama penyembuhan cedera olahraga. Ya, cedera ya, ini beberapa referensi. Dari XMG CL tahun 2005, Potential Application of dan ETC ya, pokoknya dari Sport Medicine. Di sini dijelaskan bagaimana lama penyembuhan cedera, gambarannya. Nah, ini tidak baku, artinya bisa setiap orang berbeda-beda
gitu ya, proses penyembuhannya tadi yang saya sampaikan di awal. Next. Oke, yang jelas teman-teman dari pemeriksaan awal sebelum menentukan dan ada tidaknya kontraindikasi dalam berolahraga, kemudian melakukan olahraga sesuai dengan kaidah baik, benar, terukur dan teratur, jangan asal-asalan gitu ya. Kemudian menggunakan sarana yang sesuai dengan olahraga yang dipilih ya, ini untuk mencegah dan penanganan cedera olahraga. Memperhatikan kondisi prasarana olahraganya, kemudian memperhatikan lingkungan seperti suhu, kelembapan udara, dan lain sebagainya. Ini penting juga. Next. Oke, asesmen cedera. Ini yang penting teman-teman ketika menangani cedera olahraga gitu ya, ketika kalian mendampingi atau bertugas dalam satu event, asesmen ini hal yang sangat penting ya. Berikut yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi cedera olahraga adalah dengan TOTAPS ya. TOTAPS itu apa sih? Ya, jadi ketika kalian datang itu talk dulu, ditanya dulu gitu ya. Jangan asal langsung tempelin es batu. Terus kemudian asal angkat-angkat aja. Nah, itu nggak boleh. Kita tanya dulu. Kalau memang ada kesadarannya, tanya mana yang sakit, kemudian di sebelah mana yang sakit gitu. Kemudian boleh sambil komunikasi, napasnya susah enggak gitu ya. Sesak napas enggak, masih aman enggak gitu. Masih bisa setelahnya nanti mungkin di akhir kira-kira bisa melanjutkan atau enggak, istirahat aja kalau misalnya enggak bisa melanjutkan dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang penting dilakukan. Pertanyaan yang sesuai ya, jangan tanya rumahnya di mana, jangan tanya pacarnya siapa gitu, enggak tepat. Jadi pertanyaan lebih ke yang sakit di mana, kemudian tadi benturannya atau cederanya sendiri, kadang kita nggak selalu mantau keadaannya ya. Nah, jadi kita boleh tanya tadi kenapa? Karena benturan atau karena jatuh sendiri dan sebagainya. Nah, itu bisa ditanyakan. Observasi, kita lihat kondisi cederanya, bengkaknya bagaimana, memar atau enggak dan sebagainya, itu perlu di touch, disentuh, itu juga penting. Kita lihat, dipalpasi, dilihat, disentuh, diperhatikan gerak roomnya dan sebagainya. Active movement, ya itu gerak, disuruh gerak sendiri. Bisa enggak gitu ya, setelah selesai tadi rangkaian tadi, suruh active movement, bergerak sendiri dalam keadaan misalnya ankle nih, gerak ke atas, ke bawah gitu ya, ke bawah, ke atas, kiri, kanan, ankle, inversi, eversi gitu ya. Itu juga boleh dilakukan. Kemudian passive movement, kita yang menggerakkan, sakit enggak, nyaman enggak. Kemudian terakhir baru di skill test. Dia suruh jogging, suruh lompat-lompat, dan sebagainya, masih aman enggak? Kalau masih aman, boleh lanjut. Next. Ya, ini perkembangan prinsip penanganan cedera olahraga yang di tahun 78 itu pakai RICE yang kita tahu sampai saat ini, Rest, Ice, Compression, Elevation. Tapi tahun 2011 berkembang menjadi Protect ya, ditambah Protect. Kemudian tahun 2012 berkembang menjadi POLICE, Protect Optimal Loading Ice Compression Elevation. Tapi seiring berjalannya waktu, ilmu itu terus berkembang. Ya, berkembang, termasuk apapun ilmu itu selalu berkembang, dan akhirnya di akhir next. Nah, di tahun 2019 berkembang menjadi Peace and Love, Peace Love ya. Protect, lindungi dan batasi geraknya selama 1-3 hari. Kemudian elevation, ditinggikan posisinya cederanya lebih dari jantung. Avoid anti-inflammatories, mungkin dapat menghambat regenerasi jaringan, jadi jangan cepat-cepat mengkonsumsi obat anti-inflamasi gitu ya. Karena sejatinya yang paling tepat itu proses regenerasi itu automatical. Jadi tubuh kita yang memperbaiki diri, tubuh kita sendiri gitu ya. Kecuali nyerinya nggak benar-benar nggak tertahankan, sakit sekali, itu boleh dibantu dengan avoid anti-inflammatories. Jadi boleh nanti konsultasinya jelas ke dokter gitu ya. Kemudian compression ya boleh dibalut dengan tapping, tension wrap dan lain-lain untuk membatasi edema. Edema itu pembengkakan intraartikular. Kemudian educate ya, kita
kita perlu punya referensi tentang penanganan cedera yang tepat gitu ya. Sekarang banyak media-media yang bisa kita pelajari bagaimana penanganan cedera yang baik dan tepat gitu ya. Di YouTube, Instagram, TikTok itu semua ada ya. Platform-platform itu sudah banyak gitu ya untuk meningkatkan edukasi kita. Kemudian load pembebanan yang aman untuk regenerasi jaringan, jadi berikan latihan ringan gitu ya. Pembebanan itu berarti ya misalnya apa namanya yang berhubungan dengan latihan penguatan, tapi pelan-pelan. Ini nggak boleh asal-asalan, harus tepat ya dan optimal. Kemudian yang selanjutnya adalah optimism, yakin bahwa cedera itu akan sembuh gitu ya. Kemudian vascularization, peningkatan aliran darah melalui latihan kardio. Jadi ketika cedera teman-teman bisa latihan kardio, misalnya berenang. Kalau berenang nggak bisa berarti bersepeda statis gitu ya di rumah atau bergerak-bergerak sendiri supaya ada latihan untuk jantung dan paru kita serta pembuluh darah. Kemudian exercise kalau sudah oke, sudah baik boleh diberikan latihan yang tepat dan aman ya untuk meningkatkan kekuatan, mobilisasi, kemudian preventif supaya cederanya nggak terjadi cedera ulang. Next. Oke, nah ini dampak dari bagaimana apa namanya jaringan tubuh kita ketika menerima atau menerima intervensi latihan gitu ya. Yang kiri itu kolagen awal ketika tendon patella kita belum menerima latihan. Nah, yang kanan setelah diberikan latihan ya, latihan kekuatan, ternyata muncul kolagen baru sehingga kolagen itu membentuk jadi jaringan-jaringan yang lebih kuat gitu. Sehingga ini intervensi latihan itu terapi latihan atau terapi penguatan itu sangat penting untuk proses penyembuhan klien. Tapi perlu diingat bahwa untuk proses penguatan ini kan nggak cukup sehari 2 hari. Kadang ada yang berbulan-bulan baru akan kuat jaringannya. Seperti kita nge-gym ya. Nge-gym itu kan kita seminggu aja belum tentu jadi langsung ototnya. Itu padahal kita sudah melakukan misalnya 4 kali per pekan gitu. Itu nggak langsung muncul atau nggak langsung bagus badannya. Kita membutuhkan proses yang cukup panjang. Makanya proses regenerasi jaringan itu ada tahap-tahapannya. Proses pembentukan jaringan itu ada tahap-tahapannya. Nggak bisa langsung sehari kita pengen langsung six pack gitu ya. Sehari latihan langsung six pack. Nggak bisa. Itu ada prosesnya. Gitu. Sama halnya dengan cedera. Proses penyembuhan itu ada proses mekanismenya yang berjalan. Itu kurang lebih. Next. Ya, ini model sekuensi manajemen cedera olahraga. Sebenarnya ini sumbernya dari Sportech. Nah, di Sportech ini ambil dari FC Barcelona dan Aspetar. Ini merupakan jurnal-jurnal penelitian yang sangat recommended ya, sangat bagus untuk proses untuk apa ya referensi kita, untuk edukasi kita supaya kita bisa meningkat referensinya. Kalau menurut Barcelona dan Aspetar gitu, ada 5 fase proses penyembuhan. Yang pertama ketika terjadinya cedera, nanti dokter sama sport fisioterapi itu yang berperan. Ini tenaga kesehatan. Di fase kedua juga sama. Sport fisio ini berperan untuk treatment medis dan fisioterapi. Kemudian fase ketiga, sport terapis atau terapis olahraga tadi. Dan sport fisio atau sebagai rehabilitator. Itu bekerja sama untuk proses penyembuhannya. Gitu. Nah, selanjutnya baru fase keempat, latihan spesifik kecabangan itu nanti sport terapis atau tenaga keolahragaan yang akan berperan untuk proses penguatan jaringannya, untuk menambah proses apa namanya preventif supaya nggak gampang cedera ulang dan sebagainya. Dan yang terakhir kembali secara penuh ke tim. Itu nanti pelatih fisik. Next. Nah, ini fase rehabilitasi cedera. Yang pertama kontrol inflamasi dan nyeri. Kemudian pemulihan mobilisasi sendi. Yang ketiga kemudian pemulihan kekuatan. Yang keempat pemulihan koordinasi gerak. Yang kelima pemulihan gerakan spesifik kecabangan. Misalnya olahraga futsal ya. Futsal. Next. Next lagi. Next.
Ya, kesimpulan. Ya, jadi penata laksanaan cedera olahraga itu kita bisa menggunakan PRICE atau Peace Law. Tadi sudah kita jelaskan, penanganan cedera harus kita identifikasi cederanya dulu dan patofisiologinya supaya nggak asal-asalan dalam penanganannya. Kemudian untuk mencegah cedera olahraga, kita perlu pemanasan, perlu pengaturan progresi latihan yang baik agar latihan dapat diadaptasi dengan baik oleh tubuh. Nah, terapi latihan yang tepat khususnya ditangani oleh terapis olahraga yang tepat juga. Oke, next. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya sampaikan, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, saya kembalikan ke MC atau moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rahadian Eko Yudhistiro atas pemaparan materinya. Baik, dipersilahkan kepada para peserta untuk bertanya kepada Kak Rahadian Eko Yudhistiro mengenai materi yang telah disampaikan. Oh, informasi sedikit. Bagi teman-teman PMR yang mau sertifikat, dicetak sertifikatnya, itu bisa nanti kita kirimkan link di grup. Ya, bagi yang mau membuat, silahkan nanti kita kirim linknya di grup ya. Terima kasih. Baik, dipersilahkan untuk para peserta untuk bertanya. Bisa bertanya melalui kolom komentar, nanti akan dipilih, atau dengan mengangkat tangan di Zoom. Oke, nggak ada ya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih kepada Klinik Lampung Sport Food Center dan juga tadi ada pemaparan materi dari PMI yang disampaikan oleh Pak Johnson. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengalaman yang terbaik untuk kita. Menuju acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup pelatihan pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik para hadirin yang berbahagia, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat ini. Saya selaku moderator, apabila ada salah kata, salah ucapan, dan perbuatan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti mungkin akan ada pelatihan dari luring ya, langsung gitu ya, supaya nanti entah kemungkinan di STM karena kita sudah booking tempatnya juga di sana. Tapi waktunya tinggal menyesuaikan teman-teman PMR saja. Teman-teman PMR maunya kapan yang nggak mengganggu proses KBM-nya gitu. Nah, itu ya nanti kita koordinasi di grup saja. Kira-kira untuk pelatihan secara langsungnya mau kapan? Gitu ya. Baik, Kak.